Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar Taufik Rohim, NIM 3101421088, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran sejarah pada SMA Negeri 2 Meranggen di abad 21. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama yaitu pembelajaran sejarah untuk keterampilan abad 21. Baik. Pembelajaran sejarah untuk keterampilan abad 21 adalah suatu sistem pembelajaran yang bermata pelajaran pendidikan sejarah dan divariasi sesuai abad 21, yakni abad modern kali ini. Mayoritas guru sejarah itu kan menggunakan pembelajaran itu masih pada pembelajaran lama, karena sejarah adalah suatu unsur yang mengkaji tentang tempo masa lalu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan berbagai solusi atau strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai bagian dari pendidikan, pembelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peran penting dalam membekali para peserta didik dengan serangkaian kompetensi. Pembelajaran sejarah sejatinya memang tidak hanya terkait dengan pengetahuan kesejarahan seperti nama tokoh, tanggal kejadian, dan peristiwa, tetapi juga terkait dengan keterampilan berpikir kritis, analitis, berpikir kreatif, dan dapat memecahkan masalah. Pembelajaran sejarah juga terkait dengan pembentukan karakter peserta didik sebagai pribadi yang arif dan bijaksana, punya kepedulian terhadap lingkungan, sadar akan perbedaan, serta sadar akan eksistensi sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pembelajaran sejarah itu tidak hanya terpaku untuk siswa itu mengetahui apa materi yang mereka pelajari, akan tetapi harus dapat bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, karena tujuan pendidikan adalah mencetak moral yang bagus, yang baik, akhlak yang baik, berpikir kritis, dan juga yang memiliki nilai-nilai positif dalam bermasyarakat. Topik yang kedua yaitu pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Meranggen. Pembelajaran sejarah pada SMA Negeri 2 Meranggen terdapat beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh guru sejarah. Maka dalam implementasi di lapangan, seorang guru harus bisa mendesain sekreatif mungkin agar pembelajaran tidak membosankan. Pada kenyataannya, terdapat beberapa kendala dan masalah yang terjadi pada pembelajaran di SMA 2 Negeri Meranggen, yaitu yang pertama, minimnya variasi. Minimnya variasi menjadi langkah awal seorang peserta didik itu merasa bosan dalam pembelajaran. Oleh karenanya, para tenaga pendidik yang sekarang ini, yaitu para mahasiswa, dituntut untuk bisa mendesain atau merubah sistem pembelajaran itu dengan kreatif. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar siswa itu dapat mengikuti dan menyukai apa yang mereka pelajari. Yang kedua yaitu kurangnya modifikasi pembelajaran. Seperti yang disinggung pada materi awal, kurangnya modifikasi itu seperti para guru masih minim akan pengetahuan tentang bagaimana cara pendekatan, strategi, model, teknik dalam pembelajaran agar para peserta didik itu intinya itu dapat mengikuti dengan baik. Yang ketiga yaitu terlalu sedikit waktu. Terlalu sedikit waktu adalah guru sebenarnya terdapat masalah waktu karena mereka tidak bisa seperti gini, istilahnya mereka ingin memodifikasi, namun waktu itu mereka dituntut misalnya
terdapat beberapa minggu pertemuan. Nah, minggu tersebut itu pasti kalau menggunakan berbagai modifikasi pembelajaran itu tentu memakan waktu yang banyak. Misal 1 jam itu tidak cukup untuk melakukan beberapa kegiatan seperti dalam kegiatan berdiskusi, terus bermain peran, itu tentu memakan waktu yang banyak. Nah, para guru sejarah di SMA Negeri 2 Meranggen ini, mereka memiliki masalah waktu karena tidak bisa mengimplementasikan, yaitu karena dikejar target pada pertemuan ini harus sesuai apa yang ada pada sintaks atau acuan kurikulum yang mereka dapati untuk mengajarkan pada peserta didik. Nah, waktu juga menjadi kendala. Yang keempat yaitu kurangnya memahami karakter kelas. Yaitu misal terdapat guru yang ingin mengajarkan kepada kelas IPA dan IPS. Tentu pendekatan atau model yang mereka gunakan akan berbeda antara kelas IPA dan kelas IPS. Nah, guru harus mengetahui perbedaan tersebut agar para siswa bisa mengikuti dengan baik. Karena apa? Apabila kita menerapkan pendekatan yang sama, maka terdapat salah satu kelas yang dapat satu jurusan yang mungkin akan sangat susah untuk mengikuti pembelajaran yang kita gunakan. Oleh karena itu, harus memahami karakter kelas supaya siswa dari berbagai kelas itu dapat mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu minimnya motivasi. Minimnya motivasi adalah menjadi kendala karena kebanyakan orang beranggapan bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang tidak kuno lah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran sejarah tentu membutuhkan beberapa seperti para kayak konten kreator gitu masih sangat minim, sehingga para siswa itu terasa kurang meminati. Maka dari itu, kita sebagai guru harus dapat meminimalisir tingkat kurangnya peminatan dalam hal sejarah ini. Entah itu dengan membuat PPT yang menarik, film, terus pembelajaran yang aktif, dan lain-lain. Poin yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan pada SMA Negeri 2 Meranggen. Terdapat beberapa metode yang digunakan yaitu ceramah. Ceramah digunakan oleh guru sejarah di SMA 2 Meranggen, Negeri 2 Meranggen itu untuk mengantarkan materi. Ya, mungkin ceramah ini mungkin memiliki kendala, tetapi ya bisa digunakan karena yaitu solusi terakhir adalah metode ceramah. Yang kedua yaitu PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah sebuah pembelajaran yang istilahnya memecahkan masalah, entah itu dengan diskusi kelas atau diskusi kelompok. Langkah ini dirasa sangat baik karena menuntut siswa untuk berpikir. Yang ketiga yaitu PJBL, Project Based Learning. Project Based Learning adalah suatu pembelajaran yang istilahnya itu membuat project atau membuat karya lah. Dalam pembelajaran di SMA Negeri 2 Meranggen ini, dalam hal PJBL itu digunakan guru untuk istilahnya semacam tugas individu atau tugas setiap semester, karena mereka tidak setiap pertemuan itu menuntut siswa untuk membuat project. Nah, guru itu membuat PJBL itu untuk evaluasi dan juga semacam istilahnya itu kayak tugas akhir lah, tugas semester
untuk para mahasiswa, yaitu karena kalau ditugaskan pada setiap pekan itu terasa berat, maka menurut para guru itu lebih efektif dilakukan misal dua pekan sekali dalam satu semester, yaitu dirasa bagus karena terdapat variasi untuk pembelajaran sejarah. Dalam pembuatan proyek tersebut tidak dibebankan di proyek yang sama. Para guru menuntut pemikiran kreatif siswa, itu dengan membuat infografis, terus membuat semacam peta sejarah, membuat konten video, dan lain-lain. Yang istilahnya itu menuntut siswa sekreatif mungkin untuk membuat karya dalam hal sejarah. Keempat, yaitu cooperative learning. Cooperative learning sangat digunakan untuk membentuk karakter siswa dalam bersosialisasi, karena metode pembelajaran cooperative learning itu memusatkan pada pembelajaran kelompok. Maka di dalam kelompok itu seperti istilahnya para siswa itu latihan di kehidupan sehari-hari para orang-orang untuk entah itu memecahkan masalah, bersosialisasi dengan teman-teman sebangku dan lain-lain. Itu dirasa efektif karena yaitu menuntut siswa itu untuk berbaur dengan yang lainnya. Baik, terima kasih atas pembahasan artikel dari saya. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dan kekurangan yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Pak Ganda selaku pengampu mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.